Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Liana Diasari. Di sini saya akan mempresentasikan konsep kalkulus dan konsep kombinatorika. Pada dasarnya, konsep kalkulus dibagi menjadi tiga. 1. Fungsi. 2. Limit turunan dan integral. 3. Konsep trigonometri. 1. Fungsi. Fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz pada tahun 1673. Namun untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu, fungsi yang demikian kini dikenal sebagai fungsi turunan. Leibniz juga memperkenalkan istilah variabel, konstan, dan parameter. Pada tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai sebarang ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Demikian juga yang dianut Euler. Jadi, ekspresi semisal x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 juga disebut fungsi. Clairaut dan Euler kemudian memperkenalkan dengan lambang fx. 2. Limit turunan dan integral. Perkembangan ide yang melahirkan kalkulus berlangsung sangat lama. Mungkin langkah penting pertama dimulai dengan matematikawan Yunani. 1. Zeno dari Elea sekitar 450 sebelum Masehi mengemukakan 4 masalah yang berkaitan dengan ketakhinggaan dan dikenal sebagai paradoks Zeno. 2. Eudoxus sekitar 70 sebelum Masehi, orang harus berpikir menghitung luas daerah dengan menghitung bagian demi bagian semakin kecil sehingga semakin mewakili daerah yang akan dihitung. 3. Archimedes sekitar 225 sebelum Masehi menunjukkan bahwa luas daerah yang dibatasi parabola sama dengan 4/3 luas daerah segitiga dengan alas dan tinggi yang sama. 4. Menurut Fermat 1601 sampai 1665 menyelidiki tentang maksima dan minima dengan menganggap hal itu terjadi bila kemiringan terhadap kurva sejajar dengan sumbu mendatar. 5. Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 mengembangkan suatu cara menentukan normal garis yang tegak lurus kurva di suatu titik. 6. Newton 1642 sampai 1727 menunjukkan tentang teori fluksion pada Oktober 1666. Fluksion ini berkaitan dengan gerak yang terbagi menjadi fluksion X dan Y. Notasi dari Newton berupa bersesuaian dengan garis singgung kurva Fx, Y sama dengan 0. Newton kemudian mengemukakan kebalikan masalah, yaitu bila diketahui X dan Y, maka berapa Y, lalu lakukan penyelesaian masalah tersebut dengan cara antidiferensial. 7. Leibniz menggunakan pendekatan yang telah mengarah ke analisis modern. Karena itu pula banyak lambang-lambang kalkulus berasal dari Leibniz, antara lain notasi dx, dy, dy per dx, dan pada tahun 1675 ia menggunakan notasi. Yang ketiga yaitu konsep trigonometri. Penggunaan fungsi trigonometri bermula sebagai hubungan antara matematika dan astronomi, sehingga trigonometri mula-mula berkenaan dengan trigonometri bola, spherical trigonometri. Bila diberikan sebuah lingkaran, maka masalahnya adalah mencari panjang tali busur di hadapan suatu sudut pusat. Untuk lingkaran satuan, maka panjang tali busur tersebut dengan sudut X diukur dengan 2. Atusi yang pertama memperkenalkan aturan sinus di bidang datar. Konsep tan dan kot pada mulanya tidak berhubungan langsung dengan sudut, tetapi berasal dari perhitungan tinggi menggunakan panjang bayangan matahari. Di Arab, studi ini dikenal dengan nama studi gnomon, suatu bagian alat penunjuk waktu dengan bantuan sinar matahari, dan mulai muncul oleh matematikawan Arab sekitar 860. Konsep sek dan kosek
pun lahir dari studi tentang ginomon ini. Pada tahun 1533, Regiomontanus atau Johann Muller menerbitkan buku De Triangulis Omnimodis yang dipercaya beberapa sejarawan sebagai buku lengkap pertama yang membahas trigonometri bidang. Buku pertama yang membahas mengenai kombinatorika secara jelas berasal dari peradaban Jain di India. Salah satu bukunya Bhagati Sutra. Mahavira sekitar 850 Masehi secara menakjubkan menulis rumus umum untuk banyak permutasi dan juga kombinasi. Pada buku Lilavati, Bagaskara menulis tentang permutasi dan kombinasi di bawah judul Anka Pasa. Pada abad ke-18, Euler mengembangkan masalah-masalah yang terkait kombinatorika. Ia antara lain mengembangkan untuk pertama kali teori graf saat memecahkan masalah 7 jembatan Konigsberg yang menjadi embrio ilmu baru topologi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.